Shalom, selamat pagi amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 5 April 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 567 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak di media sosial menampilkan tentang kepedulian, tentang berbagi. Namun tidak jarang juga ketika berbicara tentang berbagi, banyak juga penolakan terhadap hal itu. Ada yang mengatakan itu sebagai pencitraan, sebagaimana di masa-masa pra pemilu. Ada juga berbagi dianggap suatu hal yang sombong. Suatu saat kita bisa melihat ada seorang anak yang berkebutuhan khusus melintasi sebuah meja donasi. Banyak orang berpikir bahwa dia akan melewatinya. Namun dia berhenti tepat di meja itu dan ia berkata ingin menyumbang. Ia menuangkan koin dari mangkuknya dan para petugas mengulurkan tangan ingin membantu, tapi dia melakukannya dengan tangannya sendiri. Bahkan ia berkata, saya masih punya uang. Terus dia mengambil uang dan menyumbangkannya. Di Alkitab juga digambarkan tentang kerinduan untuk berbagi. Sebagaimana dalam Korintus pasal 8, ada sebuah jemaat Makedonia di mana kehidupan mereka yang menderita dengan sangat miskin, akan tetapi mereka mempunyai kerinduan untuk berbagi. Mereka adalah saudara-saudara yang dalam pelayanan menjadi bagian dari jemaat Korintus. Di saat yang bersamaan mereka mengetahui ada kesusahan di Yerusalem dikarenakan bencana
dan adanya pergumulan yang dihadapi, namun Makedonia tetap maju dan mau berbagi. Apa yang membuat mereka demikian? Karena mereka tahu bahwa mereka telah menerima kasih karunia Tuhan. Mereka tidak menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Mereka menjadi kaya dalam kemiskinan Kristus. Dalam perenungan Paskah kita tahu benar bahwa berbagi tidak akan pernah membuat kita merasa rugi. Memberikan waktu, memberikan tenaga, bahkan uang. Yang paling dibutuhkan orang banyak adalah bukan hanya uang, tapi keberadaan, kesempatan untuk orang bersama dengan orang lain. Bisa kita lihat bagaimana orang berbagi karena sebuah gambaran bahwa menjadi cantik terkadang lebih diutamakan di luar daripada dalam. Coba bayangkan Amangenang, seorang ibu yang akan berdandan habis-habisan ketika ia akan tampil di luar, bukan di dalam rumahnya. Berbagi untuk memberikan yang terbaik terkadang bukan karena keinginan, tapi karena ingin dilihat orang lain dan menyenangkan orang lain. Firman Tuhan mengatakan berbagi itu indah, karena dalam berbagi itu kita telah menyelesaikan sebuah pengenalan tentang kasih karunia Tuhan. Yesus yang telah mati di kayu salib, memberikan dirinya untuk menebus manusia dari dosa, dan ia bangkit menunjukkan satu kekuasaan Allah atas kelemahan kita. Berbagi pelukan terhadap keluarga, anak-anak jauh lebih baik daripada pukulan. Menjadi orang pemberi kasih jauh lebih terhormat daripada orang yang tidak memberikannya, dan jauh lebih baik memberikan pengampunan sebagai bentuk kepatuhan atas kebaikan Allah. Saya mengundangmu Amangenang, biarlah kasih karunia Tuhan yang kita maknai, kita hidupi, menemukan bahwa Allah tidak hanya sedang memberi, tapi juga sedang mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia hanya ditemukan dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia adalah bentuk ketersediaan, di mana Yesus bersedia untuk menanggung kemiskinan rohani kita dan mengambil bagian dalam kekayaan rohaninya, supaya kita menjadi kaya di dalam Kristus. Biarlah kita yang dahulu adalah orang berdosa, dalam kemurnian hati merayakan kasih karunia Tuhan dengan mempergunakan kasih karunia itu untuk berbelas kasihan kepada banyak orang, termasuk dalam pelayanan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk merayakannya dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang memberikan kesempurnaan melalui kesehatan, kekuatan pengharapan, dan sukacita untuk melangkah dalam kehidupan yang penuh dengan harapan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.